Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Cerita Malam Refti. Malam ini ayo kita menelusuri tentang sebuah bangunan besar yang berdiri kokoh dan megah di daerah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini menjadi candi Buddha terbesar di dunia dan salah satu monumen Buddha terbesar secara global, bahkan mengalahkan Candi Angkor Wat di Kamboja. Bangunan megah ini dinamakan Candi Borobudur. Kalau Kasparis menjelaskan, nama asli Borobudur adalah Bumi Sambara Budara dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkat Bodhisatwa. Bagi RM Purbacaraka, Borobudur adalah gabungan dua kata, biara budur, biara tempat suci, budur adalah nama tempat. Asal muasal nama Borobudur masih menjadi perdebatan di antara kalangan ahli bahasa dan para sejarawan. Namun, jika diambil dari sebuah buku yang ditulis seorang gubernur jenderal Inggris saat itu, Sir Thomas Stamford Raffles, tercantum di dalam bukunya yang berjudul The History of Java. Ia menuliskan bahwa nama Borobudur berasal dari dua suku kata, yaitu Boro yang berarti biara besar, dan Budur yang mungkin berasal dari kata Buddha Ur yang berarti tempat pemujaan Buddha di atas bukit. Ada pula versi para ahli bahasa Jawa yang berpendapat bahwa Borobudur berasal dari dua suku kata, yaitu Boro yang memiliki arti biara besar dan kata Beduhur yang memiliki arti di atas atau tinggi. Jadi jika digabung, Borobudur berarti sebuah biara di tempat yang tinggi atau desa luhur di atas bukit. Kalau ditarik dari dua sumber tersebut, Borobudur memiliki arti yang sama, yaitu sebuah tempat pemujaan umat Buddha yang berada di dataran tinggi atau di atas bukit. Menurut kalian gimana? Apakah ada sumber lain yang kalian tahu terkait asal-usul nama Borobudur? Kalau ada, boleh tulis di komen. Tadi kita udah tahu kan asal-usul dari nama Candi Borobudur. Sekarang kita cari tahu dulu bagaimana sih awal mula dibangunnya Candi Borobudur. Borobudur dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Candi ini dirancang sebagai tempat ibadah dan meditasi. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Menurut sejarah, Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi, tepat pada masa kejayaan Wangsa Shailendra di dataran Jawa Tengah. Pembangunan bangunan megah ini memakan waktu sekitar 75 sampai 100 tahun lamanya. Menariknya, masa itu adalah masa ketika agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan di tanah Jawa. Wangsa Shailendra dikenal sebagai penganut Buddha Mahayana yang taat. Sementara di sisi lain, Wangsa Sanjaya, penguasa kerajaan Medang, memuja Siwa namun tetap memberi izin umat Buddha membangun candi saat itu. Dari prasasti Kalasan, kita tahu bahwa Raja Rangkai Panangkaran, seorang penganut Hindu, bahkan menganugerahkan tanah dan dana untuk pembangunan sebuah candi Buddha sebagai bentuk penghormatan. Indah ya, Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan level toleransinya yang sangat tinggi, ternyata sudah ada sejak zaman itu. Lalu, siapa yang membangun dan bagaimana bangunan megah ini bisa tetap berdiri kokoh sampai sekarang? Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan siapa yang membangun Candi Borobudur ini. Namun, menurut legenda yang tersebar, arsitek yang membangun bangunan ini adalah Gunadarma, sosok bijak yang diyakini menghilang setelah karyanya rampung seolah-olah menyatu dengan candi ini. Ia merancang Candi Borobudur dengan terperinci dan memiliki makna yang mendalam. Berdiri di atas bukit setinggi kurang lebih 15 meter dengan bangunan utama setinggi 35 meter, Candi Borobudur dirancang berbentuk seperti sebuah mandala raksasa. Sebuah peta simbolik perjalanan manusia menuju pencerahan dalam ajaran Buddha. Tidak hanya itu, Candi Borobudur dibangun di atas bukit yang diapit dengan dua sungai besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo, dengan latar belakang Gunung Merapi. Dalam kepercayaan kuno, lokasi seperti ini dianggap suci karena diapit air dan gunung yang melambangkan keseimbangan kosmis. Lalu, Candi Borobudur dibangun dengan 2 juta batu andesit yang disusun dan menggunakan sistem interlock atau sambung batu.
Nah, tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bebatuan andesit yang disusun pada Candi Borobudur direkatkan dengan menggunakan semen purba. Ada juga yang bilang direkatkan menggunakan putih telur, bahkan ada yang bilang bebatuan itu direkatkan menggunakan nasi. Menurut kalian, pendapat mana yang benar? Coba tulis di kolom komen. Kita lanjut ke tingkatan teras dan relief-relief yang terdapat pada Candi Borobudur. Relief Borobudur bukan sekedar ukiran. Ada lebih dari 2.600 panel yang menceritakan kehidupan sehari-hari. Ada 10 lantai, 1 sampai 10, tapi kita cuma lantai 9 aja bisanya naiknya. Ada 10 lantai, ada 3 level, bawah, tengah, sama atas. Candi ini memiliki 10 tingkatan teras dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Kamadhatu yang berarti dunia nafsu, Rupadhatu yang berarti dunia bentuk, dan Arupadhatu yang berarti dunia tanpa bentuk. Di semua tingkatan tersebut memiliki relief-relief yang intinya menceritakan tentang perjalanan spiritual, ajaran Buddha, serta kehidupan manusia dan alam semesta. Seperti terdapat relief terkenal yang ada pada bagian kaki Candi Borobudur. Relief ini bernama Karma Wibangga, yang menggambarkan tentang ajaran hukum karma atau hukum sebab akibat. Namun, 160 panel relief yang terdapat di bagian ini sudah ditutup dengan batuan polos. Diduga alasannya terkait struktur pondasi dari candi agar lebih kuat. Namun, ada juga yang berspekulasi ditutupnya sebagian besar relief ini karena gambaran relief yang sangat eksplisit. Total dari relief yang terdapat pada Candi Borobudur yaitu 2.670 panel relief, yang mana 1.460 panel menceritakan tentang kisah perjalanan Buddha dan ajaran-ajarannya. Sedangkan 1.212 panel lainnya sebagai hiasan. Wow, tidak heran banyak yang menyebutkan bahwa Candi Borobudur adalah sebuah kitab raksasa. Terbukti dari setiap relief yang diukir memiliki makna ajaran-ajaran Buddha serta kehidupan manusia dan alam semesta. Apakah ini menjadikan alasan hampir seluruh umat Buddha tertuju dan menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat akhir dari perjalanan spiritual mereka? Kira-kira apa pendapat kalian tentang hal ini? Kita lanjut ke pembahasan yang menarik. Setelah berabad-abad sejak candi ini dibangun, ternyata Candi Borobudur pernah sempat hilang. Hilang? Padahal candi ini kan besar banget, kok bisa hilang? Jadi, kata hilang di sini cuma perumpamaan saja ya. Setelah masa kejayaan kerajaan Mataram kuno berakhir sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan berpindah ke Jawa Timur akibat letusan besar Gunung Merapi dan perubahan politik. Sehingga Candi Borobudur yang saat itu sudah berdiri megah sejak abad ke-8, perlahan-lahan ditinggalkan dan tertimbun oleh abu vulkanik serta semak belukar. Selama berabad-abad, masyarakat sekitar hanya mengenalnya sebagai Bukit Besar, dan banyak kisah mistis berkembang bahwa tempat itu angker dan terlarang untuk didekati. Lalu setelah beberapa ratus tahun kemudian, Candi Borobudur ditemukan kembali. Setelah Perang Inggris-Belanda dalam memperebutkan Pulau Jawa berakhir, Pulau Jawa diduduki oleh pemerintahan Britania pada kurun 1811 hingga 1816. Sir Thomas Stamford Raffles yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Pulau Jawa saat itu mengutus seorang insinyur Belanda yang bernama H.C. Cornelius untuk melakukan sebuah ekspedisi guna menyelidiki keberadaan Candi Borobudur. Dan akhirnya dalam kurun waktu 2 bulan, Candi Borobudur mulai terlihat lagi bentukannya setelah dilakukan beberapa pembersihan oleh H.C. Cornelius beserta 200 bawahannya. Tetapi upaya pembersihan mereka tidak sepenuhnya rampung. Dikarenakan adanya ancaman longsor, beberapa bagian dari candi tidak dapat dibersihkan. Lalu pada kurun waktu tahun 1835 sampai 1885, pemugaran dan penelitian terkait Candi Borobudur dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda.
terjadi banyak penemuan terkait candi ini. Seperti pada tahun 1842 sampai 1845, seorang pejabat Belanda yang bernama Hartman melakukan penggalian pada stupa induk. Ia mengharapkan menemukan harta karun di dalam stupa tersebut, namun hasilnya nihil. Stupa tersebut hanya berupa ruang kosong saja. Lalu pada tahun 1873 sampai tahun 1885, artikel ilmiah tentang Candi Borobudur diterbitkan oleh F.C. Wilson dan J.F.G. Bremen. Tidak hanya itu, seorang insinyur Belanda yang bernama Jan Willem Izerman menemukan adanya relief tersembunyi pada bagian kaki candi. Ya, relief ini bernamakan relief Karma Wibangga yang tadi kita bahas. Namun pada kurun waktu ini, pemugaran candi belum rampung juga. Masih banyak bagian-bagian dari candi yang masih rusak. Alasannya dikarenakan biaya yang cukup besar untuk melakukan pemugaran secara menyeluruh. Hingga pada akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak UNESCO untuk melakukan pemugaran besar-besaran secara menyeluruh. Proyek ini dilakukan lebih dari 600 peneliti dan arkeolog dengan biaya yang mencapai sekitar 6,9 juta dolar. 1 juta batu andesit dibongkar dan disusun kembali secara teliti dan terperinci, sehingga Candi Borobudur bisa kembali berdiri megah dan indah sampai sekarang. Panjang juga ya perjalanan candi ini untuk mencapai kembali puncak kemegahannya. Banyak tahapan yang dilalui agar Candi Borobudur masih berdiri tegak dan kokoh sampai sekarang. Namun, di balik kemegahan Candi Buddha terbesar di dunia ini, terdapat banyak kejadian-kejadian yang menggemparkan. Ada 2 cerita kejadian yang masih berkesan sampai sekarang. Seperti yang pertama, yaitu kejadian penjarahan arca-arca Buddha. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil beberapa kepala dari arca Buddha untuk dijual lagi. Para pencuri ini menganggap bahwa arca-arca ini memiliki nilai spiritual dan nilai sejarah yang tinggi sehingga dijual kembali kepada para kolektor yang menginginkannya. Tragedi yang paling terkenal yaitu ketika seorang gubernur jenderal Hindia Belanda mengizinkan seorang raja yang berasal dari Thailand membawa sebagian artefak yang terdapat di Candi Borobudur sebagai hadiah resmi kala itu. Alhasil, sekitar 30 arca dan beberapa artefak kecil dibawa ke negeri Gajah Putih tersebut. Sekarang, sebagian artefaknya terpajang di Museum Nasional Bangkok dan Museum Seni Asia di Bangkok. Sedih banget ya, seandainya tragedi ini tidak terjadi, arca-arca ini masih ada di negeri kita. Lalu yang kedua, pada tanggal 21 Januari tahun 1985, sebuah tragedi menggemparkan dan menyedihkan terjadi. Sebuah bom meledak yang mengakibatkan 9 stupa kecil di atas Candi Borobudur rusak dan hancur berkeping-keping. Pelaku dari pengeboman ini memiliki motif jihad. Untungnya dari aksi teror ini tidak terdapat korban jiwa. Namun otak dari pengeboman ini sampai sekarang masih menghilang dan belum ditemukan. Kenapa belum ketangkap ya pelakunya? Kok bisa? Jika kalian punya informasi lebih lanjut tentang tragedi ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian paling menarik di cerita kali ini, yaitu teori kontroversi yang berkaitan dengan Candi Borobudur. Suatu tempat bersejarah pasti punya banyak perdebatan dan perbedaan sudut pandang dari para ahli. Candi Borobudur salah satunya. Dari banyaknya sudut pandang dan pendapat terhadap Candi Borobudur, terdapat satu sudut pandang yang menarik sekaligus sangat kontroversial. Sudut pandang ini dikemukakan oleh seorang ahli matematika Islam yang bernama Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basyah. Ia berpendapat bahwa Candi Borobudur merupakan bukti dari peninggalan Nabi Sulaiman. Kok bisa? Setelah sejarah yang sudah kita bahas tadi, ada seorang ahli yang berbeda pendapat dan bahkan sangat berseberangan dengan sejarah yang sudah ditulis. Apakah sudut pandang dia ini hanya pendapat kosong biasa, atau ia mempunyai bukti-bukti yang memperkuat hipotesisnya ini? Mari kita cari tahu lebih dalam tentang pendapatnya ini. Melalui sebuah karya bukunya yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Sulaiman, ia menuliskan beberapa bukti tentang Candi Borobudur merupakan sebuah bangunan peninggalan Nabi Sulaiman.
Beberapa hipotesisnya. Yang pertama, patung yang tidak selesai atau unfinished Solomon. Di Candi Borobudur terdapat 504 arca, namun pada induk stupa terdapat 1 arca yang belum selesai. Tubuhnya halus tapi wajahnya belum selesai diukir. Para arkeolog menyebutnya dengan nama unfinished Buddha. Namun bagi beliau kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Ia mengaitkan arca tersebut dengan salah satu surah dan ayat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Saba ayat 14 seperti yang diceritakan. Tidak ada satupun makhluk termasuk para jin yang mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman. Hingga pada akhirnya rayap memakan tongkatnya dan beliau roboh. Menurutnya, ketika para jin sedang membangun Candi Borobudur dan secara tiba-tiba mendengar kabar mengetahui tuannya telah wafat, mereka langsung pergi meninggalkan pekerjaannya. Yang akhirnya pekerjaannya tidak selesai sampai sekarang. Apakah satu hipotesis ini sudah membuktikan? Jika belum, mari kita lanjut ke hipotesis selanjutnya. Di sisi lain, banyak relief Borobudur yang menggambarkan berbagai hewan seperti gajah, kuda, burung, monyet, bahkan ikan. Hewan-hewan ini hidup harmonis bersama manusia. Kiai Haji Fahmi Basya menafsirkan ini sebagai cerminan mukjizat Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan hewan sebagaimana tertulis dalam surah An-Naml ayat 17. Untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan burung lalu mereka diatur dengan tertib. Bagi Kiai Haji Fahmi Basya, harmoni antara manusia dan hewan dalam relief Borobudur merupakan bukti simbol dari kerajaan Nabi Sulaiman. Sebuah peradaban di mana makhluk bumi dan langit tunduk dan hidup damai dalam satu perintah. Tak hanya itu, ada juga sebuah hipotesis besar yang sangat menggemparkan dari seorang Kiai Haji Fahmi Basya tentang negeri Saba itu sebenarnya di Nusantara. Kok bisa? Bukannya negeri Saba itu berada di tanah Arab? Karena menurut para ahli, negeri Saba terletak di negeri Yaman. Apakah hipotesis tentang negeri Saba terletak di Nusantara ini mempunyai bukti-bukti? Coba kita cari tahu dulu seperti apa hipotesisnya. Selama ribuan tahun, umat manusia percaya bahwa negeri Saba, tempat Ratu Bilqis memerintah dengan megah, berada di Jazirah Arab, di wilayah Yaman kuno. Tapi bagaimana jika kenyataannya negeri Saba itu tidak pernah berada di Timur Tengah? Bagaimana jika negeri Saba justru ada di Nusantara? Begitulah hipotesis yang dilontarkan oleh seorang Kiai Haji Fahmi Basya. Dalam penelitiannya selama 30 tahun, ia berusaha membuktikan bahwa Nusantara, tepatnya di daerah Jawa Tengah sampai Yogyakarta, adalah negeri Saba yang sebenarnya. Petunjuk pertamanya adalah Wonosobo. Ya, Wonosobo, sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Ia di sini secara etimologis menafsirkan kata Wonosobo dalam bahasa Jawa kuno, yaitu wono atau wana yang memiliki arti alas atau hutan. Sedangkan kata sobo diartikan sebagai Saba. Ketika kedua kata ini digabung menjadi Wanasaba yang berarti hutan Saba. Tak hanya itu, ia mengaitkan juga nama daerah Sleman dengan nama Nabi Sulaiman. Lalu, klaim sensasional yang selanjutnya adalah situs Ratu Boko merupakan sebuah istana megah yang dimiliki oleh Ratu Balqis. Temuannya yang paling menarik terkait ini adalah dalam salah satu ekspedisinya ia menemukan lempengan plat emas bertuliskan Bismillahirrohmanirrohim di salah satu kolam yang terdapat di situs Ratu Boko. Menurutnya ini adalah surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, sebagaimana disebut dalam An-Naml ayat 30 yang memiliki arti, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meskipun temuan itu belum diverifikasi secara ilmiah oleh lembaga arkeologi resmi, bagi Kiai Haji Fahmi Basya, ini adalah salah satu bukti paling kuat bahwa kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis memang terjadi di tanah Jawa.
Teori dari seorang Kiai Haji Fahmi Basya ini cukup meragukan karena jika Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu, sedangkan Candi Borobudur seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Shailendra di akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan dinasti Shailendra setelah Masehi. Tapi yang menjadi ukuran Kiai Haji Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer beliau adalah fakta relief yang ada di Borobudur. Sebab jika relief diteliti ternyata mengandung cerita dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Dari teori yang dikemukakan oleh seorang Kiai Haji Basya ada benarnya atau tidak? Atau ini hanya sekedar cocokologi biasa? Sampai sekarang belum ada yang tahu kebenaran dari teori ini. Tetapi ada satu yang pasti. Yang tahu kebenaran dari teori ini hanyalah Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang, Candi Borobudur tetap kokoh dan menunjukkan kemegahannya kepada dunia. Bangunan ini dapat melambangkan juga bahwa peradaban nenek moyang kita saat itu sudah sangat maju dan canggih. Candi Borobudur juga menjadi simbol toleransi antar keagamaan di Indonesia yang sangat indah. Mari kita jaga, kita lestarikan sebuah budaya yang sudah turun-temurun ini. Dan juga kita patut berbangga diri karena melalui bangunan ini, Indonesia dapat dikenal oleh dunia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton episode kali ini. Menurut kalian, apakah cerita tentang Borobudur ini sudah rampung? Atau kalian punya pengetahuan dan cerita tersendiri tentang bangunan ini? Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar ya. Biar kita semua semakin tahu banyak hal tentang bangunan megah warisan nenek moyang kita ini. Nah, buat episode selanjutnya, kira-kira aku harus bawain cerita apa lagi ya? Boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.